untuk hari ini kita melaksanakan rapat ya terkait dengan program Kombel Spinus, di mana kemarin pada hari Senin kita datang ke Roh Yesus. Di situ ada 15 binaan Bu Nini mengikuti kegiatan Kombel ya. Di situ ada beberapa kelompok-kelompok yang akan diberikan oleh waktu itu ketuanya Bush ya. Jadi untuk sekarang karena sudah diberikan materi-materinya oleh Bu Husnul, maka kami pun harus menyalurkan atau memberikan materi itu yang disampaikan oleh Bu Husnul dengan Bu Nini ya, Pak ya. Di sini nantinya Kombel itu merupakan kelompok belajar yang ada di Spinus. Nanti akan saya kelompok-kelompokkan berkaitan dengan mapel apa yang nanti akan dikerjakan gitu. Itu berkaitan dengan ketua komunitas belajar yang nantinya ketua itu koordinator Kombel MIPA. Terus Pak Kandi guru bahasa Jawa, koordinator Kombel bahasa. Terus Pak mohon saya yang menjadi ketua itu harus bertanggung jawab. Komunitas belajar ini sekelompok guru dan tenaga pendidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan. Nah, kalau yang kombel-kombel biasanya sebelum kurikulum merdeka itu ada NGMP, ada kalau seperti NGMPS gitu nggih. Kalau kami kan tidak ada NGMPS gitu. Yang jadi poin pentingnya itu ada proses terjadwal dan berkelanjutan komunitasnya, tidak hanya dibentuk nanti tidak berjalan sampai kapan tidak berjalan gitu. Nah, itu kombel kami yang pertama ya bukunya, karena sebenarnya kombel ini sudah ada di tahun 2022. Saya sama bukunya waktu itu ditugaskan oleh sekolah ke Tumpang, ikut kegiatan IHT Universitas Kurikulum Merdeka di Museum Topeng pada saat itu. Kami sudah punya kombel namanya Kombel Spinus, tapi kami karena tidak mengetahui esensinya kombel, baru tahu sekarang berarti itu mati kombel kami gitu. Jadi kalau ditanya pada saat kemarin apakah sekolah kami punya kombel, punya, tapi tidak berjalan. Dengan di bawah bimbingan Bu Nini dan juga pengawasan Bu Husnul, maka maunya itu secara terjadwal dan berkelanjutan. Kemudian komunitas belajar ini sangat penting karena komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik. Nanti ini ibaratnya Bapak Ibu, misal pada kombel agama ini Pak Fadali mempunyai novelty atau keterbaruan dalam pembelajaran, itu nanti akan ditulis, dikirim di grup kombel agama yang akan bisa ditiru oleh Bapak Hasin, diberi komentar oleh Bapak Hasin, diberi komentar oleh Bu Maimunah gitu, atau diikuti sarannya dari Pak Fadli. Jadi nanti saya sudah buat komunitas di WA itu namanya Kombel Spinus. Bapak Ibu masuk di setiap kombel yang ada di, jadi nanti sudah saya bagi ya, kombel ada kombel IPA, kombel IPS kayak gini. Yang tadi Iya Bu, yang bagian sini. Nah ini saya tunjukkan dulu wadah kombel kita. Nah ini wadah kombel kita Bapak Ibu. Jadi kalau umumnya memang kombel itu adalah guru yang dapodik dan memiliki ID belajar. Nah yang ini yang kombel kita bentuk dari tahun 2022 ketuanya Bu Kurnia pada saat itu karena waktu kurikulum. Yang ini adalah kombel yang kita buat karena banyaknya guru tidak masuk dapodik ya. Jadi nanti ada dan sudah komunitas di WA, nanti tinggal masuk Bapak Ibu. Yang ini nanti semua guru dapodik masuk, tetap masuk ke kombel yang ini, baru Bu Roro dan Bu Kurnia saja masuk di Spinus Teacher Community. Nanti Bapak Ibu juga akan masuk di WhatsApp grup kombel yang ini ada sesuai dengan kombelnya itu kayak gitu. Bapak Ibu, ini adalah 3 ide besar kenapa kombel itu sangat penting di implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama itu fokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, dan berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Ini adalah 3 ide besarnya kenapa kombel itu dibentuk kayak gitu. Nah kita fokus ke ide yang pertama.
fokus pada pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai kombel, ini ada sedikit pemantik. Silakan setiap kombel menjawab 4 pertanyaan di sini. Udah ini aja. Dalam arahan bimbingan motivasi Dikasihkan dan dimanjakan. Mampu. Lah wis ngomong dhisik. Ora Lampu. iya ngomong dhisik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Kombel Agama. Ada orang taruh. Ya, dari Kombel Agama akan menjawab dari 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kita harapkan murid pelajari. Di sini dari Kombel Agama hanya satu jawaban ya secara singkat bahwa murid bisa memahami terhadap isi materi yang kita ajarkan dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama. Kemudian langsung ada pertanyaan kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Ya, jawaban kami, siswa mampu menjawab atau menjelaskan materi yang kita tanyakan dan didiskusikan. Ini yang kedua. Langsung aja, ada pertanyaan yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Ya, dari Kombel Agama menjawab, kita selalu memberi motivasi dan bimbingan agar siswa semangat belajar dan diberi reward pada siswa. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir? Di sini ada 2 jawaban. Yang pertama, memberikan tambahan materi sebagai pengayaan, dan yang kedua adalah siswa yang mahir disuruh untuk mempresentasikan kepada siswa yang belum mahir. Mungkin itu jawaban dari Kombel Agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok bahasa dan sastra akan menanggapi 4 pertanyaan yang diajukan oleh pertanyaan kritis Kombel. Nomor 1 itu apa yang kita harapkan murid pelajari. Kita sepakat bahwa peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan, dan murid mampu memahami ya, bahwa bahasa adalah jiwa bangsa. Nomor 2, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? 1, melihat siswa memiliki jurnal belajar, menjelaskan ulang masalah pembelajaran, dan meringkas materi yang kita sampaikan. Yang 4 yaitu mengklarifikasikan dan membandingkan materi. Yang nomor 3, bagaimana respon jika ada murid yang tidak belajar, melakukan penyampaian perhatian perkataan kepada siswa, barangkali mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, menggunakan media belajar yang bisa dipakai pembelajaran, memberikan tugas untuk belajar mandiri dan mengarahkan siswa dalam belajar kelompok. Yang nomor 4, bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir? Kita adakan konsisten terhadap waktu pembelajaran, memberikan materi dan gaya belajar sesuai dengan panduan yang kita miliki, pemilihan metode dan model pembelajaran yang efektif dan efisien. Nomor 4, sumber belajar berupa media ajar yang bisa bervariasi. Demikian dari kelompok bahasa dan sastra yang bisa kita sampaikan. Dari izin
menyampaikan hasil diskusi dari Kombel PJOK dan PKN Seni. Dan yang pertama yaitu apa yang kita harapkan dari murid yang mempelajari, yaitu harapan kami yang pertama murid memahami literasi dalam kehidupan sehari-hari di sekitar, lalu yang kedua memahami tujuan pembelajaran, lalu dan yang terakhir dari harapan kami yaitu murid memahami manfaat belajar untuk kedepannya. Lalu yang kedua yaitu bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut. Dari hasil diskusi kami yaitu melakukan refleksi ulang tentang materi yang sudah disampaikan dari minggu-minggu sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar. Dari diskusi kami yaitu mendapatkan hasil yaitu yang pertama memahami karakteristik siswa dengan melakukan pendekatan atau pembinaan dan memberikan motivasi. Lalu yang terakhir, yang keempat yaitu bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir. Yang pertama memberikan evaluasi terkait hal yang sudah dipahami atau hal yang sudah mahir. Lalu yang kedua memberikan reward kepada siswa didik atau memberikan nilai karena siswa tersebut sudah mahir dalam sebuah pengerjaan tersebut. Terus yang terakhir memberikan materi pengayaan untuk mengetes apakah sudah mahir secara betul-betul atau belum. Terima kasih dari Kombel PJOK dan PKN Seni. Hasil dari diskusi kami untuk 4 pertanyaan yang diberikan oleh Ketua Kombel. Pertanyaan pertama, apa yang kita harapkan murid pelajari? Ada 3 jawaban yang kita berikan secara umum. 1, mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan atau yang sudah guru tetapkan. Yang kedua, mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, terjadi perubahan karakter siswa ke arah yang lebih positif. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Ada 4 instrumen yang kita gunakan. 1, melalui assessment kognitif dan non-kognitif. Yang kedua, melalui wawancara, baik dengan murid, orang tua, dan juga teman sejawat. Yang ketiga, melalui survei. Dan yang keempat, melalui observasi yang kita berikan atau kita lakukan setiap harinya. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar, kita kasih duit yang tidak belajar, 1, kita berikan motivasi agar si anak bisa lebih meningkatkan semangat belajarnya. Yang kedua, memberikan bimbingan secara individual, baik bimbingan yang sifatnya teoritis yang berhubungan dengan materi ataupun bimbingan yang mungkin sifatnya berupa konseling. Karena bisa jadi siswa yang tidak belajar itu mempunyai masalah individu di rumah. Terus yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya murid untuk murid yang sudah mahir. Untuk murid yang sudah mahir ada 4 hal. 1, memberikan materi tambahan atau materi pengayaan sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, pemberian soal dengan level yang lebih tinggi. Jika di matematika kita bisa menggunakan soal-soal yang ada di Olimpiade. Yang ketiga, memberikan reward atau award untuk lebih memotivasi murid, baik awardnya berupa pujian ataupun berupa sebuah hadiah berupa benda, bisa jadi diberikan rumah. Yang 4, menjadikan murid tersebut sebagai tutor teman sebaya. Terima kasih, salam matematika. Ini adalah jawaban dari diskusi kita di Kombel IPS. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama, apa yang kita harapkan murid pelajari? Berdasarkan hasil diskusi kita, yang pertama adalah mampu memahami kajian ilmu sosial secara kolaboratif karena kita berbeda-beda mata pelajaran. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan dan memecahkan problem solving dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bahasa kita adalah kontekstual. Jadi mengharapkan murid itu mampu menerapkan apa yang sudah dipelajari untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Jawaban kita adalah yang pertama, dengan mengerjakan pretest, karena pretest adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah siswa kita sudah belajar di rumah atau belum.
Kemudian yang kedua, dapat menjawab pertanyaan pemantik yang biasanya dilakukan di awal sebelum guru melakukan pembelajaran atau memberikan materi. Yang ketiga, dapat menjawab review materi yang diberikan oleh guru. Nah, biasanya di awal-awal guru kan memberikan review flashback ke belakang bagaimana sih pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa. Nah, itu ketika ada siswa yang menjawab, maka kita sudah tahu nih ternyata siswa tersebut sudah belajar di rumah. Oke, yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Berdasarkan hasil diskusi kita, yang pertama adalah melakukan pendekatan individu terhadap murid. Nah, ini juga bagian dari tugas guru ya, tidak hanya mengajar tapi juga melakukan pendekatan, bertanya apakah murid tersebut punya masalah atau tidak, sehingga kok nggak belajar di rumah gitu, atau dia malas belajar kenapa gitu. Oke, yang kedua, memberikan tambahan pembelajaran di luar jam sekolah. Ini juga bisa dilakukan mungkin ketika istirahat, ketika ada murid yang butuh untuk tambahan bimbingan. Contohnya nih mungkin kalau ekonomi di akuntansinya, karena jamnya terbatas, otomatis dia butuh tambahan untuk belajar, waktu tambahan belajar. Kemudian yang ketiga, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Nah, motivasi ini juga diperlukan oleh siswa sehingga dia semangat dan tidak loyo atau kendo belajarnya. Oke, lanjut yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir. Yang pertama jelas memberikan pengayaan berupa soal-soal yang lebih sulit atau kita sebut HOTS ya, higher of thinking. Kemudian yang kedua, yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid yang mahir untuk tutor sebaya atau biasa kita kenal dengan peer group. Jadi dia diberikan kesempatan untuk melakukan mengajari lah, bahasa kita adalah mengajari kepada teman-temannya yang kurang bisa. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid yang mahir untuk mempresentasikan temuannya di dalam kelas. Nah, ini biasanya siswa yang mahir itu kita berikan kesempatan untuk presentasi di depan, memberikan menjelaskan teman-temannya sehingga dapat diserap oleh teman-teman yang kurang mahir. Mungkin itu hasil jawaban dari diskusi Kombel IPS. Terima kasih. Ibu yang menyampaikan pertanyaan di sini, kita bisa lihat memang ada perbedaan, tapi ada persamaannya tuh di bagian yang pertanyaan keempat, yang sedangkan pasti otomatis memberikan reward atau memberikan apresiasi. Kemudian tadi temuan yang ditahu di bagian ini, bagaimana kita memahami murid sudah belajar. Di sini bilangnya di Kombel Bahasa itu dari jurnal belajar ya. Itu juga jadikan poin penting di ide besar 1 fokus pada pembelajaran. Kemudian di ide besar 2 ini yaitu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Ada beberapa poin pentingnya. Itu pertama, dengan adanya Kombel ini kita itu mampu berkolaborasi menciptakan pemahaman bersama. Kayak tadi misal kita, karena kita tercampur dari beberapa mapel, akhirnya kita berupaya untuk memahamkan satu pemahaman ya. Kayak tadi terlihat sekali bagaimana IPA memahamkan sepemikirannya, IPA memahamkan pemikirannya, bahasa, bahkan yang sangat tidak identitasnya itu sangat jauh ya, kayak olahraga, budaya, dan PPKN. Kita harus menyamakan lagi kolaborasi dan juga agama kayak gitu. Kemudian nanti yang kedua harapannya itu, kenapa ada Kombel ini di IKM, yaitu berkolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran serta keberhasilan pada murid itu merupakan tanggung jawab bagi semua pendidikan kayak gitu. Jadi maunya kurikulum merdeka ini berpacu atau berproses menuju siswa, tapi itu bukan hal yang mudah bagi kami yang selalu bagaimana bisa student center learning, tidak lagi teacher center learning kayak gitu. Kemudian yang terakhir, kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya ada rasa saling ketergantungan satu sama lain. Jadi harapannya itu Bapak Ibu Kombel nanti ini, misal Bu Kartika menemukan hal baru dalam pelajaran seni budaya, kemudian pada Kombelnya ditularkan. Tadi saya menemukan siswanya ternyata suka lompat-lompat gitu mungkin ya. Pada saat pembelajaran seperti nanti bisa di-share ke Pak Andar gitu, terkait dengan kinestetiknya. Atau mungkin di bahasa ternyata ada siswa yang tidak bisa bahasa Jawa Bapak.
mungkin nanti pada pembelajarannya Pak Har ada siswa yang tidak bisa belajar bahasa Jawa pada saat Pak Har menjelaskan pakai sedikit bahasa Jawa, nanti bisa disaling kolaborasi seperti itu makna dari kombel ini kayak gitu. Mungkin kalau biasanya itu di PNS kadang saya sharingnya, oh di sosiologi ada ini, di psikologi ada ini, di ekonomi ada ini kayak gitu. Dan nanti yang diharapkan di poin ketiga adanya suasana belajar bersama kayak gitu. Kemudian di ide besar ketiga yaitu berorientasi pada hasil pembelajaran pada murid, di mana siklus komunitas belajar dalam sekolah merupakan rangkaian pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PTK dan meningkatkan kualitas hasil belajar murid. Pada dasarnya yang telah dilakukan bersama itu merupakan refleksi awal, ya Bapak Ibu dalam kombel melakukan refleksi ini. Kira-kira kenapa ya tadi pas pelajaran matematika si Monika tertidur, nah itu nanti direfleksi bersama di kombelnya, harapannya seperti itu. Kemudian nanti kenapa pada seni budaya habis ini kabur gitu kan ya. Nah ini dikomunikasikan di kombelnya kayak gitu. Oh di pajak saya itu tidak kayak gitu, itu refleksi. Nanti dikasihkan saran masukan dan melakukan proses perencanaan. Nanti perencanaan ini pada dasarnya itu sesuai dengan RHK kita yang untuk guru PMM, bahwa permasalahan itu berasal dari internal dari kita yang dampaknya ke murid ya. Itu kita bentuknya misal bukan kita mau kolaborasi dengan guru agama ya, mungkin mau menerapkan seni dengan nilai-nilai universal Al-Quran dan hadis. Nah nanti hasil kolaborasi ini diteruskan pada lesson study yang lebih terukur yang menjadikan sebuah karya. Gitu. Jadi kalau kolaborasi itu bentuknya kita berkelompok, berbagi hasil, berbagi pendapat. Nanti hasil itu bisa diteruskan pada bentuk lesson study. Nah itu juga agenda kombel kita. Perencanaan itu bentuknya setelah Bapak Ibu diskusi dengan sejawatnya, ada kiat-kiat yang diberikan oleh temannya itu diimplementasikan dan lalu dievaluasi dan seterusnya seperti itu. Bentuk dari ide besar ketiga kenapa kombel ini diadakan. Nah setelah kombel 3 ide besar itu melahirkan 5 dimensi Bapak Ibu. Di sini ada 5 dimensi dalam kombel. Yang pertama itu kita memiliki kepemimpinan bersama yang saling mendukung nih ya. Jadi ini nanti mengarahnya pada psikologi karyawan atau guru ya. Di PMM itu kan ada ya yang saling mendukung kayak gitu. Kemudian ada nilai dan visi bersama. Dinilai visi bersama ini setiap kombel harus punya visi bersama yang akan dituju pada kombel tersebut kayak gitu ibaratnya. Kemudian di ketiga pembelajaran kolektif dan penerapannya. Ini poin keempatnya itu berbagi praktik baik. Ini yang wajib di setiap kombel harus ada cerita praktik baiknya. Boleh metode STAR, boleh metode apalagi Bu Vina? Metodenya tuh yang kita tahu namanya STAR aja ya, metode untuk menulis praktik baik. Mungkin Bapak Ibu yang PPG besok bersiap menjadi pemateri kami untuk menulis cerita praktik baik. Dan Bu Vina. Nah ini kesimpulan kita pada hari ini tentang kombel. Yang pertama, 3 ide besar ini menekankan pada peningkatan kualitas hasil belajar murid. Maka tujuan satuan pendidikan untuk memberikan kualitas belajar yang terbaik bisa terwujudkan diaplikasikan. Yang kedua, 3 ide besar juga mengajak para PTK, pendidikan tenaga kependidikan untuk rutin beraktivitas di dalam kombel. Nah nanti itu kan saya buatkan grup kombel jadi silakan Bapak Ibu boleh saja mengirimkan apapun informasi tentang kombelnya masing-masing. Misal agama menemukan CP terbaru, silakan sekarang masukkan di kombel masing-masing karena nanti saya screenshot saat laporan ke kombel pemimpin pendidikan Malang. Jadi tidak lagi di grup yang besar itu kan di semua akhirnya tidak bisa memilah gitu. Jadi setelah ini harapannya Bapak Ibu sudah ada kombel, maka saat kami berbicara CP IPS kami hanya fokus di kombel IPS. Saat gurunya mengirimkan sesuatu yang berkaitan dengan IPA ada di kombel IPA, harapannya seperti itu. Ada yang sudah sebutkan habis tinggal masuk masing-masing. Komunitas bukan grup itu. Kemudian dalam aktivitas belajar bersama, PTK diajak menjawab pertanyaan kritis. Tadi saya sudah mengajak Bapak Ibu, terima kasih responnya yang luar biasa. Yang berfokus adalah pada murid, di mana setiap PTK bertanggung jawab untuk keberhasilan semua murid. Dan yang keempat, melalui 5 dimensi, harapannya setiap PTK dapat menjalankan perannya secara optimal. Nah yang berkaitan dengan PMM itu kalau yang dapodik dan belajar ID pasti di PMM gitu.
Kalau untuk Bapak Ibu yang tidak di Dapodik, harapannya laporannya sebulan sekali mengikuti webinar dan dikirim sertifikatnya di grup Kombel. Oke, kayak gitu. Seminar apapun, webinar apapun bebas, kayak gitu. Yang Dapodik fokuskan yang Seminar masak. ID-nya. Itu saja Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Jadi kalau kita tadi melihat beberapa tanggapan dari teman-teman berbagai kelompok belajar, sebenarnya isinya itu sama sebenarnya, mulai 1 sampai 4 sama. Cuman yang tidak sama dalam apa? Pengelolaan bahasa sajalah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan refleksi untuk kegiatan Kombel hari ini. Alhamdulillah saya melihatnya sangat bersemangat Bapak Ibu guru, dan permasalahan yang dijawab dari pertanyaan tadi yang disampaikan Pak Asin tadi betul. Intinya kita itu sama jawabannya, apa yang kita lakukan dalam menghadapi pembelajaran siswa. Jadi kita dapat mengetahui solusi yang harus kita lakukan bagaimana untuk menghadapi permasalahan tersebut. Semoga kedepannya Kombel ini bisa berjalan terus dan semakin Bapak Ibu guru bersemangat dalam mendidik siswa-siswi kita jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah tadi kita mengadakan rapat, kita sudah membentuk suatu Kombel, yaitu Permato, untuk melaksanakan program Kombel ini. Semoga dengan semangat melaksanakan Kombelnya Bapak Ibu guru, semoga kedepannya berkelanjutan dan bisa mencapai apa yang diinginkan oleh SMP Nusantara dan kembali lagi ke siswa kami. Semoga siswa kami dengan adanya Kombel ini lebih baik lagi, dan Bapak Ibu guru pun juga lebih berkualitas pembelajarannya lebih baik lagi. Itu harapannya. Terima kasih. Di Semainus dengan Bu Roro sebagai kepala sekolah menyusun program Kombel yang nantinya sebagai pedoman kami di sekolah kami untuk Bapak Ibu guru Kombel yang di Rumpun itu bisa mengikuti program Kombel, jadwal Kombel, harapannya tujuan Kombel yang berkelanjutan dan terjawab dapat tercapai. Sekian pembentukan Kombel di sekolah kami.